Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biolaut, kembali lagi ke YouTube channelnya Biolaut. Kenalin, saya Desi Anggarini, mahasiswi Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Menguji Konsep River Continuum dengan Model Jaringan Aliran Geostatistik, yang dimana jurnal ini telah diterbitkan pada tahun 2019, yang nama jurnalnya itu Kompleksitas Ekologis. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu konsep The River Continuum Concept atau RCC yang memberikan salah satu kerangka pemersatu pertama dalam teori ekosistem fluvial. Nah, lalu permasalahannya adalah tidak ada uji empiris model RCC sebelumnya yang menggunakan pendekatan eksplisit spasial yang dapat menjelaskan autokorelasi atau memanfaatkan varian spasial sebagai bagian dari penelitian. Nah, pertimbangan peneliti di penelitian ini sangat relevan untuk RCC, di mana salah satu aspek fundamental dari kontinum adalah bahwa proses ekologi di bagian hilir terkait dengan proses yang terjadi di hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukkan bagaimana model spasial eksplisit yang dikembangkan baru-baru ini untuk jaringan sungai dapat digunakan untuk menguji prediksi RCC sambil memperhitungkan sumber heterogenitas lintas skala. Tujuan dari penelitian ini yaitu membandingkan ekspektasi teoritis dengan semivariogram empiris yang menggabungkan topologi jaringan untuk menilai kontinuitas dan tambahan dalam proporsi kelompok makan fungsional atau FFG. Penelitian ini berlokasi di Sungai Adige yang terletak di suatu lembah dan sungai terbesar ketiga di Italia. Nah, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beberapa di antaranya yaitu sifat ekologi dan data lingkungan lokal. Informasi tentang sifat makan invertebrata dikumpulkan dari database online tentang ekologi organisme air tawar yang berasal dari website www.freshwater-ecology-info Schmidt, Kloiber, dan Herring pada tahun 2015. Selanjutnya yaitu semivariogram, di mana pola dalam semivariogram yang didasarkan pada hubungan yang terhubung dengan aliran dikarakterisasi oleh struktur bersarang yang terikat dengan heterogenitas pada berbagai skala. Oleh karena itu, variasi longitudinal dalam FFG lebih baik dijelaskan oleh diskontinuum yang tidak merata daripada gradien, yang menunjukkan bahwa baik proses instream dan faktor lanskap mempengaruhi fungsi ekosistem sungai. Nah, yang ketiga ada model aliran jaringan. Model jaringan aliran geostatistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh gradien longitudinal relatif terhadap kualitas air, skala lokal, dan pendorong penggunaan lahan. Nah, jadi hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa di Sungai Adige, kelompok pemakan invertebrata makro menunjukkan heterogenitas panjang gradien longitudinal yang muncul diselingi oleh transisi habitat lokal. Transisi semacam itu dapat dikaitkan dengan bendungan buatan yang mengubah konstituitas alami proses sungai. Kelebihan penelitian ini yaitu peneliti menunjukkan distribusi kelompok makan yang agak heterogen sepanjang dimensi longitudinal atau terhubung dengan aliran, juga mendukung pandangan yang terputus-putus. Demikian pula model jaringan arus menyoroti bagaimana gradien hilir dan deriver skala lokal bersama-sama mempengaruhi komposisi fungsional invertebrata bentik. Hal ini diharapkan terjadi pada jaringan sungai di mana faktor skala lokal dan topografi jaringan skala besar bersatu untuk mengatur pola keanekaragaman hayati. Secara keseluruhan, tren FFG sebagian besar sesuai dengan model RCC yang menyiratkan bahwa tema utama model tersebut adalah perubahan ukuran aliran menentukan perubahan sumber daya dasar dan konsumen. Nah, selain itu terdapat juga kekurangan dari penelitian. Jadi, kekurangannya yaitu sebagian besar variasi FFG sebenarnya dikaitkan dengan autokorelasi spasial dengan efek yang lebih kuat daripada yang dikaitkan dengan kovariat dan terbukti pada skala halus dan luas. Mengabaikan ketergantungan spasial seperti itu bisa berdampak jauh di luar evaluasi model ekosistem sungai. Makroinvertebrata bentik secara rutin diambil sampelnya dan digunakan dalam program penelitian hayati dan dimasukkan dalam petunjuk kerangka air UI sebagai salah satu elemen biologis yang digunakan untuk mengevaluasi status ekologi perairan yang mengalir. Ketika masalah spasial eksplisit diselidiki, seperti yang terkait dengan penggunaan lahan, polusi air, dan perubahan habitat, mengabaikan autokorelasi dapat menghasilkan bias dalam perkiraan parameter dan akhirnya melemahkan kesimpulan statistik. Lebih